Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rumianti, pengajar matematika lanjut di jurusan Fisika Universitas Lampung. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang bab pertama, yaitu tentang teknik integrasi. Untuk bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang aturan integrasi dasar. Ini adalah materi utama yang harus Anda kuasai. Nah, di sini setelah mengikuti materi ini, Anda diharapkan menguasai dua kompetensi, yaitu yang pertama, Anda harus mampu mengenali integral baku. Kemudian kompetensi yang kedua, Anda harus mampu merubah integral tak tentu menjadi integral baku. Nah, ini adalah kompetensi yang harus Anda kuasai. Di sini yang pertama mengenali integral baku. Kenapa penting? Karena pada saat integral itu adalah integral baku, maka solusinya sudah ada. Jadi Anda hanya tinggal mengambil rumusnya saja. Nah, kemudian yang kedua, ternyata jika yang Anda temui adalah integral tak tentu, maka tugas Anda adalah mengubahnya menjadi integral baku. Karena tadi alasannya, karena solusinya sudah ada. Nah, untuk yang kompetensi yang kedua, yang biasa terjadi adalah cara yang digunakan atau metode yang digunakan untuk merubah integral tak tentu menjadi integral baku adalah metode substitusi. Ini adalah cara yang paling sederhana. Jadi ini harus Anda coba terlebih dahulu sebelum metode-metode yang lain. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama yang harus Anda kuasai adalah integral baku itu sendiri. Di sini integral baku ini bentuknya ada 5. Jadi yang pertama, dia bentuknya adalah konstanta dan pangkat. Kemudian yang kedua adalah eksponensial. Kemudian yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Sedangkan yang keempat itu adalah fungsi aljabar. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah fungsi hiperbolik. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari integral baku. Anda harus bisa membedakan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Kenapa? Karena otomatis solusinya atau hasilnya akan berbeda. Nah, untuk yang pertama adalah konstanta. Di sini konstanta dan pangkat saya pisahkan agar lebih mudah. Untuk yang pertama adalah konstanta, saya tulis saja biar tidak bingung. Ada yang memisahkan tapi ada juga yang menyatukan, kita
bikin seperti ini saja biar lebih mudah. Nah, untuk yang konstanta itu penulisannya atau ciri-ciri yang kita bisa lihat di sini. Konstanta itu adalah suatu ketetapan. Jadi karena kita berbicara tentang integral, kita menggunakan lambang integral. Kemudian konstanta kita ganti dengan lambang K. K itu adalah suatu ketetapan. Apakah bisa diganti hurufnya? Bisa. Jadi Anda bisa menggunakan huruf alfabet dari A sampai Z. Akan tetapi sesuai kesepakatan seperti itu. Nah, di sini fungsinya jadi diintegralkan terhadap U. Nah, pada saat seperti ini, jadi di sini cirinya ada K, ada DU, maka solusinya K-nya keluar karena dia tidak ada hubungannya dengan U, ditambah dengan U-nya sendiri, ditambahkan dengan C. Seperti itu. Kenapa ditambahkan dengan C? C itu juga konstanta, maksudnya karena di sini kita menggunakan integral tak tentu. Jadi tidak ada batas bawah maupun batas atas, maka kita perlu menambahkan C. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah yang pangkat. Nah, untuk pangkat ini penulisannya adalah integral sama, kemudian ada U pangkat R U. Jadi di sini ada fungsi. Nah, di sini. Jadi U ada hubungannya dengan U. Nah, pada saat Anda bertemu yang seperti ini, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena di sini ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kemungkinannya adalah R di sini pangkatnya di sini adalah sembarang angka. Jadi R di sini apabila Anda ketahui di soal R-nya itu sama dengan -1, maka kita masukkan saja ke sini integral U, R-nya kita rubah menjadi -1. Tetap ya U-nya. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka solusinya adalah ln harga mutlak dari U plus C. Ini adalah rumus yang sudah familiar Anda pelajari pada saat di kalkulus 1. Selanjutnya, jika ternyata R-nya pangkatnya itu tidak sama dengan -1. Jadi R-nya di sini pangkatnya sembarang angka, bisa 1, bisa 100, bisa 1000, terserah Anda. Maka Anda tidak bisa menggunakan lagi rumus yang ini. Ini hanya digunakan pada saat R sama dengan -1. Jadi pada saat R-nya tidak -1, maka hasilnya adalah di sini. Mungkin kita tuliskan saja, tidak perlu ya karena posisinya ini sama, R-nya adalah sembarang angka, jadi kita langsung saja hasilnya. Jadi di sini solusinya, mungkin saya tulis solusi biar lebih jelas. Di sini solusinya adalah ini integral biasa. Jadi 1 per pangkatnya turun, tapi ditambahkan 1, kemudian U, R tambahkan 1, ditambahkan C lagi. Seperti itu. Ini adalah untuk part pertama. Yang pertama di sini Anda harus bisa tahu ini adalah ciri-ciri untuk yang konstanta. Jadi integral KDU. Jadi di sini ada konstanta yang dia berdiri sendiri. Nah, pada saat Anda bertemu dengan yang seperti ini, maka solusinya adalah langsung saja KU plus C. Saya kasih tanda bahwa ini adalah penting. Kemudian yang kedua, kalau pangkat itu jangan langsung buru-buru karena ada dua kemungkinan. Pada saat R-nya sama dengan -1, maka bentuknya seperti ini. Nah, solusi yang harus Anda gunakan adalah yang ini. Saya kasih tanda checklist. Seperti itu. Bukan tanda checklist ya. Ini nanti kita kasih tanda checklist aja biar nanti lebih mudah. Nah,
Selanjutnya pada saat R-nya sembarang angka, maka solusinya adalah yang ini, 1 per R ke 1. Ini adalah bentuk yang biasa, integral biasa. Nah, sampai di sini saya rasa masih mudah, solusi bisa dikategorikan belum begitu sulit. Kita menginjak ke bentuk yang kedua, yaitu eksponensial. Di sini ada kemungkinannya lagi, jangan kemungkinan, di bentuknya saja. Jadi bentuknya, mohon maaf. Jadi untuk yang eksponensial itu bentuknya ada dua atau jenisnya ada dua. Oke. Yang pertama bentuknya adalah integral e pangkat u du. Nah, pada saat Anda bertemu dengan rumus yang seperti ini, penulisan yang seperti ini, soal yang seperti ini, maka solusinya adalah dirinya sendiri. Ini paling mudah. E pangkat u plus c. Jangan lupa ya ditambahkan c, karena dia integral tak tentu untuk batasnya. Nah, selanjutnya yang versi kedua, bentuk kedua itu adalah integral a pangkat u. Nah, kalau Anda bertemu seperti ini, A itu adalah konstanta, U, jadi U di sini ada kaitannya dengan yang diintegralkan. Maka solusinya di sini adalah plus A pangkat U plus C. Nah, seperti itu. Tapi tunggu dulu, ini belum bisa digunakan. Karena apa? Karena dia harus punya syarat. Nah, syaratnya adalah si A, si konstantanya ini, A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A-nya harus lebih besar daripada 0. Oh maaf ya, tidak boleh maksudnya. Salah. Nah, maksudnya apa? Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena apa? Karena di sini kalau len-nya adalah len 1, kita lihat di sini len A. A-nya kita rubah menjadi 1. Jadi len 1 itu adalah 0. Nah, kalau dia 0, maka 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Hal yang sama pun terjadi pada A. Kalau A-nya len 0 itu tidak punya nilai, tidak terdefinisi. Jadi dia len itu punya nilai apabila lebih dari 0. Seperti itu. Jadi ini harus dipenuhi agar kita bisa menggunakan solusi yang ini. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, saya beli checklist ya. Untuk yang penting ini adalah solusi yang harus Anda kuasai. Apabila Anda bisa menghafal, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda harus rajin-rajin membaca. Nah, ini adalah, maaf, bukan yang ini, tetapi yang di atas. Seperti itu. Nah, untuk yang 1 dan 2 sudah selesai karena papan tulisnya kecil, kita hapus. Untuk melanjutkan ke bentuk ketiga dan yang keempat serta yang kelima. Oke, kita lanjut aja langsung ke fungsi trigonometri. Untuk fungsi trigonometri ini bentuknya paling banyak di sini. Ini ada 8. Semoga cukup. Kalau tidak cukup ya kita seadanya aja. Nah, untuk yang pertama ini bentuk. Jadi jenisnya ada banyak. Untuk yang trigonometri paling banyak. Yang pertama adalah integral dari sin U du. Mungkin saya akan memperkecil tulisan agar muat. Integral sin U du. Nah, pada saat Anda bertemu seperti ini, maka solusinya adalah minus cos U plus C. Kemudian bentuk yang kedua adalah integral cos U du
Di sini solusinya adalah sin U plus C. Selanjutnya integral secant kuadrat U plus C, hasilnya adalah tan U plus C. Kemudian integral kotangen kuadrat kosekan kuadrat U plus C, hasilnya adalah minus kotangen U plus C. Selanjutnya integral secant U tan U du, kemudian hasilnya solusinya adalah secant U plus C. Kemudian integral kosekan U kemudian kotangen U du, hasilnya adalah di sini minus kosekan U plus C. Kemudian selanjutnya di sini adalah integral tan U du, hasilnya adalah ln cos U plus C. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari fungsi trigonometri. Di sini Anda harus bisa membedakan antara satu dengan yang lain karena solusinya itu berbeda. Jadi yang pertama untuk yang fungsi trigonometri ini yang penting, yang saya kasih tanda checklist. Kemudian ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau Anda bisa menghafal tadi itu adalah suatu keberuntungan, alhamdulillah. Tetapi tadi kalau Anda tidak menghafal juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi tergantung ujiannya open book atau closed book. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut lagi ke fungsi aljabar. Di fungsi aljabar di sini bentuknya ada 3. Nah, bentuk yang pertama itu adalah integral du per akar a kuadrat min u kuadrat. Nah, pada saat Anda bertemu seperti ini bentuknya, di sini ada tanda ada tanda akar, maka di sini solusinya adalah sin min 1 u per a plus c. Kemudian yang kedua bentuknya adalah integral du per a kuadrat plus u kuadrat. Di sini solusinya adalah 1/a tan min 1 u per a plus c. Nah, kemudian yang terakhir adalah integral dari du per u akar u kuadrat min a kuadrat. Nah, di sini hasilnya atau solusinya adalah 1/a secant min 1 u per a. Di sini ada harga mutlak ya, karena di sini akar kemudian pasti.
Selanjutnya kita langsung dulu tulis untuk yang fungsi hiperbolik. Di sini bentuknya hanya ada dua. Yang pertama adalah fungsi integral dari sin hiperbolikus u du. Kita ke samping saja ya karena tidak muat. Kemudian yang kedua adalah integral cos hiperbolikus u plus c. Nah, sepertinya kita kesini saja hasilnya. Kalau Anda bertemu seperti ini, maka hasilnya ini adalah cos hiperbolikus u plus c. Kemudian kalau yang ini hasilnya adalah sin hiperbolikus u plus c. Nah, sudah selesai materi kita. Di sini bisa Anda lihat perbedaan antara fungsi hiperbolikus dengan fungsi trigonometri. Kalau di sini bisa dilihat integral dari sin u itu adalah minus cos u. Sedangkan untuk yang fungsi hiperbolikus, baik dia cos hiperbolikus maupun sin hiperbolikus, semuanya integralnya hasilnya adalah positif. Di sini positif, di sini juga positif. Kalau yang di sini ada negatif, yang di sini positif. Seperti itu. Nah, ini adalah materi yang harus Anda kuasai. Saya kasih tanda checklist terakhir di sini dan di sini. Seperti itu. Jadi kembali lagi, kenapa Anda harus memahami tentang integral baku? Karena dengan integral baku itu solusinya sudah ada, sudah tersedia. Anda tinggal menggunakan rumus yang ada saja. Sekian materi dari saya. Ketemu lagi untuk contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.